Berapa duit tuh beli sorban itu? Pecinya ukurannya berapa? Pengen ngikutin guru-guru yang ada di atas, banyak loh. Ustaz Andika kayak gamis meletet, gamis kurang bahan rupanya itu. Pengen pakai gamis sama beliau, tanya belinya di mana, mereknya apa, ukurannya apa. Kalau nyontoh orangnya masih ada, gampang. Kalau nyontoh orang yang udah nggak ada, contoh yang dekat di sini At-Taqwa, Pondok Pesantren At-Taqwa, pimpinan Al-Maghfurlah Al-Mujahid Fisabilih Kiai Haji Nur Ali bin Haja Maimunah. Kiai Haji Nur Ali, kita pengen nyontoh beliau, datang ke Pondok Pesantren At-Taqwa, nanya sama cucunya, Kiai, dulu Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali kalau pakai dandanannya bagaimana? Pakai gamisnya warna apa? Mereknya merek apa? Kalau lagi ngajar bawa kitabnya kitab apa? Nyontoh orang yang gak ada jaraknya deket juga gampang. Namun ketika kita mau mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad 14 abad yang lalu, 1400 tahun, bentar apa lama itu? Lama ya. Kita mau nanya siapa? Nanya bininya, udah ora. Nanya anaknya, pada baik. Mau nanya mencucunya, disarokene. Mau nanya cicitnya, sekarang mah banyak yang ngaku. Banyak banget yang ngaku. Dibang pakai jubah, udang-udang, hidung mancung, alis nyatu, bewok, habis udah. Bener nggak? Penting jangkung tinggi, cakep itu orang. Asal potongan Arab udah habis baik. Bener nggak? Keasliannya belum tentu jelas. Betul? Maka kalau mau contoh Kanjeng Nabi, kita mau nanya sama orang yang kagak jelas, maka kita lihat sejarahnya. Sejarah Kanjeng Nabi ditulis para ulama-ulamanya Allah. Ada 16 macam. Nama sejarahnya adalah Kitab Maulid. Apa katanya? Kitab Maulid di Indonesia ada 16 macam. Yang paling tua zaman engkong-engkong kita, zaman nenek-nenek kita, kalau baca Maulid namanya Maulid Al-Barjanji, karangan Syekh Ja'far bin Hasan Berjanji. Ada yang dibaca sama maulidnya ibu-ibu, namanya Maulid Saroful Anam, dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Andalusi, orang Persia. Yang ketiga ada maulid namanya Maulid Ad-Dibai, karangan Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ad-Diba. Ada maulid yang dibaca sama tim hadroh, namanya Maulid Simtud Duror, karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi. Ada Maulid Ad-Diyaul Lami, orangnya baru kemarin main ke Monas, Habiban Al-Mahbub Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ada Maulid Al-Azab, dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Azabi. Maulid banyak, semuanya maulid menjelaskan dan menceritakan tentang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari zamannya Nabi lahir, sebelumnya dia lahir, sampai meninggalnya Kanjeng Nabi, semuanya ada di dalam kitab Maulid. Baca kitab Maulid jangan cuman sekedar hafal. Ngapal boleh, ngerti juga kudu. Ngerti juga wajib, harus tahu artinya. Karena dengan mengetahui arti, kita semakin menambah giroh, semangat cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan perayaan Maulid malam hari ini di Musola Al-Fatah, kita bersama-sama hadir ngebahas Kanjeng Nabi sampai besok subuh ge kagak kelar-kelar. Jangan lagi sampai subuh, sampai tahun depan
ngebahas mukjizat Nabi, kemuliaan Nabi mau ora beres-beres, mau awal beres. Karena saking ku banyaknya, saking ku pohara jasanya Kanjeng Nabi Muhammad, mukjizatnya loba, keistimewaannya banyak, kehebatannya luar biasa. Malam hari ini saya cuma ngebahas 3 aja, 3, gue sebanyak-banyak. Yang pertama, membedakan antara Nabi dengan kita itu dari keringetnya. Dari apa katanya? Keringat. Nabi manusia. Kaul ulama mengatakan Muhammadun basyarun lakal basyar. Kanjeng Nabi Muhammad juga sama manusia kayak kita. Asal Kanjeng Nabi lapar, dia mana dong? Mana? Ya. Kalau Nabi lapar, Nabi makan. Kalau Nabi aus, Nabi minum. Kalau Nabi ngantuk, Nabi tidur. Sama kayak kita. Kita asal lapar, makan. Asal kita aus, minum. Asal kita ngantuk, tidur. Sama dengan Nabi. Kita yang laki-laki punya bini, yang perempuan punya laki. Sama Nabi kawin-kawin juga. Kita punya anak 2, 3, 4, Nabi 7. Punya cucu, punya saudara, punya mamang, sama kayak kita, sama. Ngomong, dakwah, ceramah juga sama. Gak ada perbedaan antara kita dengan Nabi. Salah satunya yang ngebedain keringet. Keringet. Saya dari Cikunir berangkat abis maghrib, nyampe ke sini kurang lebih mati dia. Nyala ya. Dari maghrib 7:30 nyampe mari. 7:30. Dari sebelumnya saya kemari kan saya mandi dulu. Bener nggak? Kilo kiai mau ceramah kagak mandi. Lebau amat tuh kiai. Jadi saya lurusin dulu. Bapak RT, Ustadz Andika atau jemaah saya manggil saya Teh Habib. Tapi bukan berarti saya Habib. Saya punya marga Teh Ratu Bagus atau terkenalnya Sayyid atau Syarif. Saya adalah jalur ke-17 keturunan dari Sunan Gunung Jati, cicit daripada Sultan Ageng Tirtayasa, orang tua dari Maulana Sugeri. Jadi julukan saya mah Ratu Bagus atau yang sering dikenal Tu Bagus. Lu mau manggil Habib Jor, lu mau manggil AA Jor, mau manggil Abang Jor, karena saya gak punya marga. Marga saya Negara. Mati. Marganya Wahyu Negara. Wahyu Negara itu adalah salah satu eyang Pati. Beliau itu anak daripada Pangeran Mangkunegara. Pangeran Mangkunegara punya adik namanya Pangeran Yuda Negara, leluhur daripada Almaghfurlah Abu Yewuci Turtusi. Jadi yang belakangan negara. Udah pokoknya turunan Banten kayak gitu. Ya, jadi biar tahu dulu nih. Ntar dikiranya Habib. Soalnya sekarang lagi viral. Bukan Habib ngakunya Habib. Habib yang beneran aja dikata bohong. Bagaimana gue yang bentukan apa pesek begini? Ya Bu ya, lanjut. Dari sebelum saya datang ke Cikunir saya mandi. Sebelum maghrib mandi, kucek air. Kelar kucek air kita pakai lulurannya Mustika Sari. Di Indomaret 48.000, murah banget itu luluran. Dari leher sampai ujung kaki pakai luluran. Kelar mandi, keluar dari kamar mandi kagak buru-buru ke kamar. Masih pakai anduk ngadepin kaca dulu. Ngapain ngadepin kaca? Ngambil toner. Tahu toner? Pakai toner dulu, popolin muka. Kelar pakai toner, pakai foundation. Foundationnya Wardah 76.000 di Indomaret. Iya benar. Setnya nomor 2.
Foundation tuh. Kelar pakai foundation, kita pakai bedak. Bedaknya Johnson. Bedak Johnson, bedak bayi tuh. Popol muka. Kelar pakai bedak alis. Ya alis, ukir alis. Jangan pakai alis somplak sebelah. Kayak gledek lagi nukik betul alis. Kudu lempeng dua-duanya. Kelar pakai alis, pakai celak mata. Kelar pakai celak mata, pakai gencu. Tahu gencu? Lipen. Tahu lipen? Lipstick. Kalau kata bocah karang mah lip balm. Norabat tuh pada. Nah iya, masa jadi kiai penceramah bibirnya pecah-pecah? Enggak lucu kiai, kurang vitamin ya. Pakai lip balm. Kelar pakai lip balm, muka udah rapi, udah beres. Leher jangan lupa dibedakin. Jangan muka putih, glowing, leher butek. Bener nggak? Kan banyak sekarang zaman-zaman sekarang pada begitu. Perhatiin dah wadon-wadon kalau pada main jadi babelan ujung no. Ya kan? Buset, muka kena senter, kinclong. Mantul lagi kena senter. Saking glowingnya itu muka. Laler merosot. Saking klinisnya tuh muka. Bener nggak? Coba pas buka kudungannya, buset ini daki mulu lehernya. Bener. Dandan. Mengapa sih? Memboleh kiai dandan. Udah pakai kudungan, dandan juga. Lanang apa wadon sih kiai? Kira-kira kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah sudah diterangkan dengan jelas. Kanjeng Nabi tiap kemana-mana keluar dari rumah dia lewat lagi, naik. Kanjeng Nabi asal keluar dari mana-mana itu di kantongnya selalu bawa 3 benda. Yang pertama sisir, yang kedua kaca, yang ketiga ada ulama yang mengatakan bahwa sifat. Ya, ingetin tuh. Jadi Nabi asal keluar rambutnya aut-autan, acak-acakan, ngaca dia. Kelar ngaca dia sisir. Dia rambutnya rapi lagi. Betul? Kalau pakai sifat luntur, sini siapa yang sering pada pakai sifat? Ente pakai sifat ya? Coba dah, kalau pakai sifat terus luntur, kan udah kayak pocong mata tuh. Bener nggak? Nabi ngaca, oh luntur ini, pakai lagi sifatnya. Dandan apa bukan itu? Dandan apa bukan? Bedanya zaman dulu belum ada Scarlett. Bedanya zaman dulu belum ada Wardah. Zaman dulu mah cuman adanya sifat sesifat-sifatnya. Bener nggak? Bener nggak? Kalau zaman dulu udah ada bening, lebih bisa jadi nanti juga treatment. Bener nggak? Cuma zaman dulu mah nggak ada dandan. Nah, berhubung dengan dandan, kelar muka rapi, semuanya pakai handbody. Jangan lupa handbody. Handbodynya warna pink, mereknya Scarlett. Sepaket 1.200.000 tuh Scarlett. Kalau mau tahu nih mama, ayo dah. Mama sama saya dandanannya sama. Bisa-bisa mahalan dandanan saya. Kelar pakai handbody, pakai Scarlett. Udah rapi semuanya, baju urusan bini saya. Gamis dia yang nyediain, jubah dia yang nyediain, sorban dia nyediain, peci dia yang nyediain. Rapi semua, muka rapi, tangan rapi, dandanan, baju udah dipakai. Minyak wangi. Betul? Minyak wangi yang saya pakai 2. Yang pertama sesempredan, yang kita sempret. Yang sempret itu, yang ada metanol, yang norabat tuh pada. Yang sempret. Yang kedua dioles. Kalau yang disempret saya sering makainya Amir Ud. Kalau yang diolesnya ada nih, gue bawa nih dulu. Nih, ini minyak wangi namanya Al Ihsas Arabi. 1 mili 70.000. Ini segini ada 10, dia liwat tadi baik. 3 kali dong. Iya, 4 kali gua kasih es loh. Ini ada 10 mili. 70 kali 10 berarti udah berduit 700.000.
Minyak wangi. Ntar saya kasih sama jemaah yang bisa jawab pertanyaan saya. Ntar gua kasih. Ntar dulu, baru ketangin juga. Kelar dilepet-lepet. Yang satu disempret, yang kedua dilepet. Ini namanya minyak lepet. Tahu kan lepet? Dioles. Norak banget ada. Lepet namanya. Satu minyak sempret, satu minyak lepet. Lepet dengan sunnah Nabi di belakang kuping sama di pergelangan tangan pakai. Wangi nggak tuh Kiai kira-kira? Wangi. Nah, minyak kedua, satu disempret, satu dioles. Benar? Datang dari transit kemari, wangi buat Kiai lewat. Kiai udah nyampe di atas, baunya masih kecium. Saking wanginya Kiai kayak kuburan baru. Nah, dibunyi lagi deh. Ini salam lah, apa sih ini? Kadang-kadang Kiai kayak kuburan baru, wangi banget Kiai. Betul? Wangi. Nah, ceramah nih 15 menit, 30 menit, 1 jam, bahkan sampai sejam setengah kadang-kadang. Nah, kalau udah kelar ceramah, kira-kira saya bayar 1 juta yang berani nyium ketek saya. Ada yang berani ora? Cium ketek saya. Pokoknya hidung sama ketek kudu nyatu, nempel. Ada yang berani nggak? Ada yang berani nggak? Nyium ketek saya 1 juta. Bisa cuma nyium doang 1 juta. Emang apa? Bau ya. Maka yang menjadi perbedaan kita dengan Nabi pertama keringat. Sewangi dan semahal apapun minyak wangi, 2 jam, 3 jam, 4 jam hilang. Betul? Betul? Iya. Tapi kalau Kanjeng Nabi mati lagi deh dia. Lu jadi narik urat baik kita. Kanjeng Nabi laisa bimisik. Keringetnya teh bau minyak wangi. Namanya minyak wangi misik. Keringetnya. Makanya istri Kanjeng Nabi Sayyidatuna Aisyah kagak pernah belian minyak wangi. Enggak pernah beli minyak wangi. Emang apa? Karena dia punya laki, keringetnya biang-biang minyak wangi. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala wa ardha, beliau selalu punya adat dan istiadat. Ketika menyambut Kanjeng Nabi dari mana-mana hijrah, ketika dia pulang ke rumah, dia buka pintu, di tangan kanan Sayyidatuna Aisyah megang lak, toko, lak. Di tangan kiri dia megang bokor. Tahu bokor? Wadah. Wadah. Setelah dia ngelihat Kanjeng Nabi keringetan, dielap keringet Nabi. Pakai lap yang tadi di tangan kanan. Udah basah itu lap, diperes di bokor. Di wadah tadi diperes. Setelah diperes, keringetnya dilepetin lagi ke badannya. Keringet Kanjeng Nabi yang tadi dari diperes boleh dibokor, dilepetin lagi ke badan Sayyidatuna Aisyah. Saking wanginya keringet Kanjeng Nabi Muhammad. Beda nggak sama kita? Beda nggak? Siapa di sini yang berani saya lepetin mukanya pakai keringet saya? Nih gue udah lepes nih, udah basah udah nih. Betul? Ada yang berani nggak di sini? Ama keringet dewek dah. Nih pulang ngaji ntar ke rumah sebelum salin baju tuh ketek lepet pakai tangan. Cium dewek. Jijik nggak? Jijik. Padahal keringet kita dewek. Maka yang membedakan Nabi dengan kita yang pertama adalah keringat. Yang kedua, membedakan antara manusia ataupun umat dengan Kanjeng Nabi adalah ludah. Apa katanya? Ludah. Kok biasa? Namanya ludah, karang nih, karang. Lagi zamannya musim pancaroba. Entar penter, panas, entar mendung, entar hujan. Nggak jelas. Penyakitnya cuma 3. Yang pertama ampek. Tahu ampek? Bengek. Apa katanya? Bengek. Yang kedua cika. Tahu nggak cika? Norabat orang wahana bebelan. Tahu nggak cika?
Cika itu artinya masuk angin. Masuk. Yang pertama apa tadi penyakitnya? Ampok. Bengek. Jelek banget penyakit bengek. Apa penyakitnya? Ampok. Yang kedua cika. Nah, yang ketiga penyakitnya ngingsrot. Orang ngerti ya? Bahasa Tikunir aneh-aneh ya? Ngingsrot. Tahu nggak ngingsrot? Nih, ibu kalau punya reak nih. Ini bawaannya pengen begitu tuh. Nah, itu namanya ngingsrot. Norak banget. Kudu didantain baik. Ngingsrot garis miring pilek. Apa? Ya pilek. Ngingsrot pilek. Nih, kita lagi pilek nih. Kalau lagi pilek, penyakitnya nih di kerongkongan atau di tenggorokan kan ngumpul reak. Bener nggak? Pengennya kan belepeh baik. Tahu belepeh? Beludah. Pengennya begini nih, asal ada kebun kosong. Bener nggak? Asal jalanan sepi. Tuh namanya belepeh. Ya. Nah, ketika ibu-ibu nih lagi jalan atau bapak-bapak, di depan ada orang liwat bawa motor atau bawa mobil, tiba-tiba belepeh depan kita, depan kita pisang. Marah nggak kita tuh? Kesel nggak tuh? Sewot nggak tuh? Apalagi yang dilepehin orang Betawi, udah serampangan baik tuh, kayak ngajakin berantem aja bawaannya. Betul? Ini kayak saya nih, orang Betawi bocah Bekasi asli, ya. Tiba-tiba ada orang belepeh depan saya, buset, gua ajak berantem. Betul? Kenapa? Karena adat orang Betawi ada 4. Pertama sama adat rada gede, yang kedua sama malu rada jauh, yang ketiga sama utang rada berani, yang keempat sama sesumpahan rada sering. Ngerti nggak tuh sesumpahan rada sering? Asal berantem sama orang nih, nih di depan-depanan begini nih, kayak saya sama RT. Biar mati lu teh lu sambil dedek gitu. Orang Betawi tuh, mati lu teh lu sambil dedek gitu kata dia. Kata siapa? Orang Betawi. RT disumpahin mati sambil geledek. Nah, seumpama itu geledek bener-bener nyamber, mati nggak tuh RT? Yang nyumpahin mati nggak? Mati. Lah kecipratan juga geledek. Geledek depan dia. Bener nggak itu? Nih, semuanya orang ketika belepeh depan kita pasti marah, nggak ada yang kagak marah. Enggak. Dan satu ketika dia nggak marah, yang kedua jijik. Nggak ada ceritanya orang sama reak dewek resep, nggak ada. Sama reak sendiri, mati lagi beda. Kemana sinyalnya sini gue keder. Tidak betul nggak begini be? Ya. Kita teh sama reak sendiri jijik, jember, geli, bener nggak? Apalagi kita habis ngebadok jengkol, ikan peda, sayur asem, sama sambal goang. Kelar makan begituan, belepeh reak, mana ijo, mana kental tuh reak, bener nggak? Ngebayanginnya aja jijik, betul? Dan yang namanya ludah kita itu sumber biang penyakit. Nggak ada ceritanya jadi obat, ora. Tapi kalau Kanjeng Nabi ludahnya manjur. Apa katanya? Manjur. Ludahnya Kanjeng Nabi punya kemanjuran, biang sumber obat penyakit. Kalau kita mah biang sumber penyakit. Siapa orang kita ludahin bakalan jadi penyakit, berantem sama tuh orang. Betul? Nih gue ludahin, wih marah gak dia? Marah, kata gue kiai jadi serampang juga gue. Bener gak? Asli. Tapi kalau ludah Nabi mah lain cerita, lain kos urang sadaya, naik. Nggak sama ludahnya dengan Kanjeng Nabi. Ada satu cerita, di pojokan Masjid Nabawi di Madinah ada sahabat. Ini sahabat 4 hari nggak kelihatan sembahyang, nggak pernah kelihatan sholat berjamaah. Nabi itu sifatnya rahmatan lil alamin.
penebar kasih sayang kepada seluruh alam. Kanjeng Nabi ketika dia ngelihat sahabatnya satu aja kagak sembahyang, ditanyain, si Fulan kemana ya, Abang Ono kemana ya. Kebetulan nanya dengan Sayyidah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nyaut, ya Rasulullah, sahabat yang di pojokan ujung Masjid Nabawi lagi meriah. Kemarin saya longokin rumahnya, saya liatin dia lagi ngegeget baik. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau orang Arab ngomong yang ngegeget, orang Arab ngomong ngegeget, orangnya lagi meriangin, lagi ngegeget awaknya, ya Allah ya Rasulullah. Terus pas saya dateng, itu orang pengen bangun dari kasurnya karena dia lagi kuruban baik. Anti kuruban. Apa kuruban? Norak banget. Selimutan. Apa katanya? Kemarin saya longok ya Rasul, itu orang lagi ngegeget awaknya, lagi geter. Ngegeget itu artinya geter dalam kamus KBBI itu kalau nggak salah. Ngegeget atau ngegeter. Lagi kuruban baik, kuruban artinya selimutan. Make hambal artinya selimut. Jadi jangan keder nih, ngegeget apalagi hambal, kekuruban, kan nggak ngerti dia. Awaknya ya Rasul, itu dia punya dengkul, kalau berdiri ngedredek. Hati orang ngedredek, geter gitu. Kemarin saya habis longokin dia, sakit. Yaudah, kata Nabi, ayo ntar kita longokin bareng-bareng ke sono. Kata Nabi, nyampe Kanjeng Nabi ke rumah sahabat yang lagi sakit, ditanya tuh orang, lu ngapa Ji? Sakit ya Rasul. Sakit apa lu katanya? Pria ini udah 4 hari. Terus pantas lu kagak gue lihat katanya di masjid. Puan, orang kita juga baik meriangin di kasur orang kemana-mana, udah 4 hari 4 malam nggak keluar saya. Kata sahabat, Nabi nanya, kira-kira lu mau waras apa ora Ji? Lah mau. Udah tuh kalau pengen waras mah katanya merem. Kata Nabi gitu. Merem tuh sahabat. Lah kelar merem, nggak lama lagi langsung cuy depan muka sahabat. Sahabat mukanya diludahin sama Nabi. Dilepet-lepetin mukanya gitu tuh, dilepet-lepetin sama ludah Nabi. Meriang 4 hari waras. Kok waras. 4 hari diludahin waras. Kok 4 hari meriang diludahin waras. 4 hari diludahin waras. 4 hari meriangin diludahin waras. Coba besok kita punya tetangga lagi meriang. Ayo coba. Diludahin. Tetangga kita meriang, orang datang ke musola Al-Fatah. Lah, kata RT kemana ini katanya Ustaz Andika? Kata RT mana ini Ustaz Andika? Kata jemaah yang lain Ustaz Andika lagi meriang. RT muncul aja nyampe ke rumah Ustaz Andika tuh. Tat sakit apa tat? Meriangin ini kita. Pantes saya kagak lihat-lihat di musola, kata RT. Kelar ngomong dia inget, oh iya kemarin Kiai ceramah begitu ya, gua amalin tuh, kata RT. Mau sembuh kagak tat? Lemau merem tat merem. Coba mukanya Ustaz Andika diludahin sama RT, ngamuk nggak kira-kira? Ngamuk, sambut bedek manusia. Kata Ustaz Andika, ya jadi RT orang ada keketeknya. PA kali ini kan muka. Kata Ustaz RT di PA-PA-in sama Ustaz, gara-gara muka Ustaz diludahin. Semuanya di orang kalau udah lempengan sama ludah mah marah. Tuh, Nabi ludahnya jadi biang obat penyakit. Orang sakit diludahin waras. Bahkan ludahnya Nabi mah diperbutin
Semua orang pada nunggu-nunggu ludah Nabi. Dicomot lagi tuh ludah. Ada yang diinem lagi, ada yang dilepetin ke badannya. Coba kita, jangan ludah orang dah, ludah dewek deh. Ini lagi pilek. Di tangan, kita tadangin di tangan. Kita uyup lagi coba dah, seruput. Jijik dah? Pasti. Maka yang membedakan Nabi yang kedua adalah yang pertama apa tadi? Yang kedua, cakep. Berarti pada dengerin gue ceramah ini. Saya izin buat kudungan ya, gerah banget ini. Kipasnya ada di atas soalnya kagak dibawain. Gimana sih caranya kita nyindir? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, yang ketiga yang membedakan Kanjeng Nabi dengan kita-kita orang adalah Nabi itu orangnya belum lahir tapi namanya udah disebut. Orangnya belum lahir, namanya udah disebut. Kira-kira orang perumahan Wahana Babelan kawin belum tuh perawan, bunting belum, tiba-tiba udah lagi nyari nama dia bakal anak. Kayak nggak ada orang? Stres begitu. Seleter kurang segantang. Seleter kurang segantang lah banyak kurangnya ya. Kawin belum, bunting belum, lagi mikirin nama deh nama. Oh ini bakal nama anak buat lah kawin belum apa belum. Tapi Kanjeng Nabi jauh-jauh sebelum lahir namanya udah disebut-sebut. Ah Kiai Goro, bohong mulu jadi orang. Mana ada ceritanya sih ada orang belum lahir namanya udah disebut. Maka kita lagi ngebahas tentang kemuliaan Nabi yang tadi saya bilang. Kalau mau kenal dengan Nabi, kita harus lihat dan kenali sejarahnya. Baca kitab Maulid. Di dalam Maulid Ad-Diba pasal yang kedua. Berapa katanya? Hei, pasal keberapa katanya? Pada ogabat nyautin ngapa sih emang udah pada lapar emang ya? Apa udah pada ngantuk? Udah ngantuk kali ya? Lihatin kan ini orang ganteng ini lagi cari gitu. Ya lu udah cakep banget kayak up kemarin lu liatin apa kok? Liatin kok ya? Liatin ya, dengerin ya. Bapak-bapak dengerin. Terus tanya jawab. No yang di pos no, yang berduduk baik, bertiga. Tertahu pintar beritanya. Ya. Nah, dalam kitab Maulid Ad-Diba pasal kedua. Sebelum saya baca, kalau di dalam adat Pondok Pesantren Salafi, khususnya kami punya guru, kami punya orang tua Al-Maghfurlah Buya Uji selalu mengajarkan tiap-tiap santri salaf ketika memberikan ilmu, ketika ceramah atau tausiah atau mau'izatul hasanah, maka jamaah kudu diajak ngaji. Jangan cuman penceramahnya doang centom merek dewe. Empok sama abang juga dengerin doang. Ya. Makanya biar kiainya ceramah, lu pada nyautin. Begitu maksudnya. Betul? Bareng-bareng kita ngaji. Makanya saya jelasin nih. Al-haditsu saniyan Atha bin Yasar Ka'abil Akhbar. Qala allamani abi Taurata illa sifran wahidan. Kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Falamma mata bi fatatuhu fa idza bihi an-nabiyyu yakhruju akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Begini katanya nih. Dalam pasal kedua Al-Haditsus Tsani, pasal kedua, cerita yang kedua. An Atha bin Yasar. Ingetin namanya. Atha Yasar. Anaknya si Atha, babanya Yasar. Ingetin. Hei, siapa anaknya? Babanya? Ingetin tuh, Atha Yasar. Lu gitu udah. Jatuh nyasar begitu juga. Nama anaknya siapa? Babanya? Qala berkata, Allamani saya belajar Abi Taurata
kepada baba saya kitab Taurat. Yang belajar siapa? Eder lagi baik. Anaknya atau babanya Yasan. Saya belajar sama baba saya. Berarti yang belajar siapa? Yang ngajarin? Pintar. Udah dibang itu udah atau Yasan. Jadi empok kalau pulang ntar nih ngaji, lakinya kan nanya, lu mau dapat apa? Si Ato nyasar gitu juga. Ingetin ya. Ingetin. Dia udah growok ada ini. Qala alamani abi Taurata illa sifran wahidan. Di dalam Masjid Turen Imam Al-Ghazali bilang kitab Taurat cuma ada 10 lembar. Ada berapa? 10. Illa sifran wahidan, kecuali 1 lembar. 10 kurang 1 sisanya. Berarti yang udah dibelajarin berapa lembar? Nyaut yang kompak. Berapa lembar? 9. Illa sifron wahidah. Ya bocah. Gue lagi nungguin bocah itu di. Abi fatahtuhu falamma mata abi. Bapaknya bilang, babanya nih bilang. Siapa yang bilang? Yasan. Bilang sama siapa? Mato. Falamma mata abi, ngomong nih bapaknya. Oh, ngerinto. Ini yang selembar nggak gua ajarin ke lu kagak. Yang selembar ini gua masukin pisunduk ke dalam kotak. Ini kotak dirantai, tuh kotak digembok, dikunci sama babanya. Jangan lagi lu buka tuh lembaran. Jangan lagi lu pelajarin tuh lembaran. Lu ngedeketin itu kotak, copot pala lu. Kata bapaknya. Perbedaannya orang dulu sama orang sekarang lain. Bocah dulu. Kita lagi bahas bocah dulu. Zaman-zaman saya dah. Tahun 2000-an. Hiburan itu cuma ada 2. Pertama TV, yang kedua layar tancap. TV sama layar. Kalau mau nonton TV kudu pergi ke balai RW. Karena yang punya TV dulu timbang se RW-RW-nya. TV-nya belum ada warnanya belum. Nyoloknya bukan nyolok ke stop kontak, nyoloknya bukan ke jack, bukan, nyoloknya ke aki. Benar? Asal akinya tekor, akinya habis, itu TV nyiut kecil gitu. Hilang lama-lama tuh TV. Bener nggak? Tuh pertama TV. Kalau TV lagi rame nonton, hiburan yang kedua layar tancap. Layar tancap kalau asal udah ada Susana, ada Berry Prima, ada Aten Bangun, ada Roma Irama, resep bae itu layar tancap. Kemana perginya tuh layar tancap kita datengin. Bener gak? Zaman dulu. Karena berhubung tahun ntar malam ada layar tancap. Ceritanya ini mah, ada layar tancap nih ntar malam. Dari abis asar nih bocah udah beberes kan. Baju digosok, celana digosok, sarung dibawa disangklein begitu tuh. Kayak pos kamling, ya kan? Bakal ngegelaran ntar nonton layar tancap. Rantang diisi-isiin. Di zaman dulu mah kan belum ada es cekek. Tahu nggak es cekek lo? Tes Sri. Zaman dulu mah kan belum nemu es cekek. Apa-apa kita berbekal dari rumah bawa rantang. Tuh rantang ada nasinya, ada ikan asinnya, ada tahu tempenya, ada sambal, udah komplit pokoknya di situ. Entar malam pengen nonton layar tancap. Datang maghrib, aki-aki itu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maghrib nih. Kelar sembahyang maghrib, gua pengen pergi nonton layar tancap. Keluar dari kamar habis maghrib. Tangan kanan nenteng rantang, tangan kiri megangin sarung. Bener? Keluar dari kamar, babanya ada di pelataran. Itu baba lagi duduk di bangku gini nih. Diadepin meja, ada kopi, ada rokok. Babanya maghrib. Nih bocah dari kamar ke ruang tamu sampai keluar ke pelataran, babanya nengok.
Mana lu bocah? Udah udah. Zaman dulu mah asal bla-bla yang nanya nih udah takut deh kita. Udah Mau kemana lo? Mbak, pengen nonton layar tancap, Mbak. Gimana? Nah, kelar udah ketahuan pengen nonton layar tancap, itu babanya rokok dimatiin, kopi digeser. Dia bangun, tangannya tulak pinggang. Jangan lagi-lagi lu nonton layar tancap, kaki kual ngeblekah selangkah, pala lu gua kotek. Kata babanya, kira-kira itu rantang. Mental gak tuh rantang? Mental. Baju sadarnya aura-aura. Yang tadinya pengen nonton layar tancap, balik lagi ke kamar nangis auk-aukan. Tahu auk-aukan? Begerungan. Gini naiknya. Sampai ampok-ampok nangisnya. Saking ku kagak bolehnya nonton layar sama babanya. Nah, lain cerita. Zaman dulu itu mah. Zaman sekarang. Hari Minggu lintar-lintar nih, hari Minggu. Bocah libur sekolah. Jam 10 pagi dia baru bangun. Namanya bocah. Benar? Aturan dia sekolah kagak sekolah, jam 10 dia habis-habisin tidur dah tuh. Bangun tidur nyarap ora, mandi ora, HP pegang. Betul? HP dipegang, WA temen-temennya dah, mabar FF ada, mabar ML ada, mabar Roblox ada, ya dong ya? Iya dah, main-mainin. Bangun tidur, iler, udah bergerak tuh bocah. HP pegang, nyarap belon, mandi, jari dan tertindak dari jam 10 dia main HP, datang Johor. Udah Johor, emaknya liwat dari dapur ke depan. Itu bocah ada di ruang tamu di atas bangku begini. Di atas bangku sambil megangin HP. Udah nukik aja tuh HP begini nih, udah miring aja tuh HP. Betul? Jam 12. Jam berapa katanya? Jam 12. Johor main begini. Setengah 3 mau deket asar, emaknya lewat lagi. Itu bocah megang HP masih miring, cuman duduknya udah blonjor. Kakinya udah dipajuin begitu, udah di bawah tuh sambil nyender. Johor. Setengah 6 mau maghrib, itu bocah masih HP baik, mainnya sambil rebah tengkurap. Dari duduk di bangku, turun ke bawah blonjor, sampai rebahan, sampai tengkurap mainin HP. Kira-kira kita yang jadi emak nyiatin bocah dari jam 10 pagi sampai maghrib main HP baik, marah orang? Marah nggak? Sewot. Habis dia tuh emak ngata-ngatain anaknya. Bocah bener-bener ya, udah tau besok pengen sekolah kerjain PR dia apa dia lu main HP aja gawean dulu. Domelin gitu bocah. Bocah mah anteng aja main HP juga. Bener gak? Nah, lain lagi nih yang lewat, lain lagi. Bener gak tuh? Mana nih mama, wow cetok aja di dewek tuh, gembrekan aja di dewek. Mama, anaknya mah gimana aja. Babanya di depan ngelihat anak sama emaknya lebih berantem, sewot, atur kayak dalam. Nah, pasti kamu lu pada berantem itu berdua. Apa emang? Oh no bang, si Entong main HP 2 hari pagi gua, sampai waya gini kagak sudah. Babanya ngomel lagi, lu dengerin melu kalau dibilangin sama emak lu. Taruh tuh HP, dan HP makan belum, mandi belum, apa belum? Bocah karang. Diomelin sama emaknya sama babanya, kagak takut, kagak, dia berdiri. Ngapain berdiri? Lak-lakan babanya, tenggorokan babanya dipelototin begitu. Apa? Emaknya nambah-nambahin, ngomel lagi, gua banting nih HP, kata emaknya. Gua banting nih HP, taruh gak tuh HP? Apa yang anak lakuin? Tuh HP diambil, dikasih ke emaknya, ganting nih HP. Emang boleh emak yang beliin? Bener gak? Ganting nih HP. Bocah karang sama bocah dulu lah. Nah, Sayyidina Ato denger apa kata babanya. Falamma mata abi, setelah babanya meninggal. Siapa yang meninggal? Nah, udah lupa lagi baik. Siapa yang meninggal? Sama Ato dibuka tuh kotak. Ternyata di dalam kotak yang selembar sisa dari kitab Taurat menjelaskan tentang seorang nabi yang akan lahir di akhir zaman. Di mana kesebutannya Mauliduhu bi Makkah.
lahirnya di Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah. Wa sultanuhu bisyam, kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Kalau kata-kata kita sekarang negeri Syam itu saudara kita yang di Bombay, yang dibom. Di mana itu? Palestina. Nih Kanjeng Nabi. Dari zamannya kitab Taurat, Allah nurunin 4 kitab. Yang pertama kitab Taurat siapa yang megang? Nabi. Lah, pada ngaji apa kagak sih sebenarnya? Kitab Taurat diturunkan pada Nabi. Yang kedua kitab diem baik. Yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud. Yang ketiga kitab diturunkan pada Nabi Isa. Yang keempat kitab diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Si Ato belajarnya kitab Taurat zaman Nabi siapa tadi katanya? Di zaman Nabi Musa Kanjeng Rasul udah lahir apa belum? Udah lahir apa belum? Jangankan Nabi, engkongnya belum dikejar. Ngerti nggak dikejar? Belum dibuat belum. Engkongnya. Siapa engkongnya Nabi? Udah diem baik ya. Asal ngaji gini gue udah ngantuk udah. Engkongnya Nabi siapa? Ayo bareng-bareng baca biar pada melek ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib pamannya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua dari Quraisy ternama. Berarti siapa nama engkongnya? Abdul Muthalib. Ya, ini baru dibaca. Nama engkongnya siapa? Mamangnya? Abu Thalib. Ayo lo, keder lo. Nama engkongnya? Abdul. Nama mamangnya? Abu. Nama babanya? Ya, dipikir dulu. Nama babanya, nama emaknya, nama bibinya. Nah, mikir lagi baik. Fatimah udah nyaut kenceng, salah lagi. Nama bininya Khadi, nama anaknya lah kudu apal atuh. Betul? Kan lagi maulid, biar kita semakin kenal dan dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Tuh dijelasin di dalam kitab Taurat, nabinya belum ada, engkong-engkongnya belum ada, jaraknya hampir 600 bahkan sampai 700 tahun. Dari zaman Nabi Musa ke Kanjeng Rasul namanya udah disebut. Dan di dalam itu kitab Maulid dijelasin lagi, yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul ummah. Itu nabi akhir zaman sebaik-baiknya nabi. Dan umatnya adalah sebaik-baiknya umat. Siapa umat Kanjeng Nabi? Siapa? Ngaku baik ngaku. Emang kita diaku? Belum tentu kan? Betul? Siapa sih umat Kanjeng Nabi? Orang yang lidah dan mulutnya basah membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu umat Nabi. Lah kita makan ngaku doang jadi umat, bener nggak? Saya umat Nabi akhir zaman, Fred. Emang apa Fred? Sodakonya 2.000. Lah 2.000 mana letak tuh 2.000? Ya lo. Kotak amal asal mau deket astagfirullah baik. Asal kotak amal udah liwat baru alhamdulillah. Jadi umat Nabi sewot sama tetangga. Tetangga beli motor kita yang meriah. Tetangga beli mobil kita yang bedek. Jadi bini niat tetangga beli emas sampai bererot kalungnya itu.
Kalungnya, gelangnya, antingnya pakai emas gua lah, sampai mencilak. Tahu mencilak, mentrelep. Saking banyaknya emas, dari pergelangan tangan sampai sikut dipakai tuh emas. Tetangga beli emas, tetangga kita sewot, laki dioncok habis-habisan. Makanya bang jadi orang mah gawe aja getah. Lihat tuh tetangga sebelah, gawe orang apa orang? Itu namanya belang sampai breron. Lalu sama gua 10 tahun lu jadi laki gua belum pernah nyenengin gua pisan. Bener gak? Nah andainya jadi laki apa-apa, asal ngopi pengen diseduin, asal makan pengen disendokin, pengen ditegur be sama bini, buset jadi bini galak lah. Mentek galak jadi bini, makanya laki pada menkerjat, itu laki. Gede kagak, tinggi kagak, diomelin sama bininya. Betul? Betul. Coba mama sini pada galak enggak pak? Wayangnya pak, lempengan ini sama sautir aja emang habis sih. Semuanya udah kagak lain. Maka umat Nabi itu umat Nabi, orang yang cinta kepada kanjeng Nabi, dia adalah umat Nabi. Siapa syarat-syarat dan salah satunya insya Allah kita yang hadir malam hari ini. Amin ya robbal. Kenapa insya Allah? Karena kita masih duduk hadir memperingati maulidnya kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka umat kanjeng Nabi terbagi menjadi 3. Terbagi jadi 3. Yang pertama sulusun yadkhuluna jannata bighairi hisab. Yang pertama umat Nabi golongannya masuk ke dalam sorga nyelonong. Nyelonong. Masuk sorga kayak rumah dewek. Kayak rumah dewek. Orang lagi mampir-mampir, orang lagi negor-negor, nyelonong deh masuk surga. Buat siapa itu rombongan yang pertama? Orang yang nyelonong masuk surga syaratnya kudu ada si alim. Ada nggak di sini yang namanya alim? Lo pada meletak baik. Ada nggak yang namanya alim? Nggak ada ya. Si jahid, ada nggak di sini yang namanya jahid? Orang ya. Si suhada, ada nggak di sini? Bang suhada? Nggak ada suhada ya. Si alim orang, si jihad orang, si suhada orang. Lah kalau orang berarti bukan rombongan yang orang masuk berarti kita. Orang berarti jangan nyelonong belo. Benar? Yang kedua, wasulusun yaktuna bizunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Ringkesnya, singkatnya, rombongan yang kedua bawa dosa dalam kurung cuman sedikit. Yang kedua tuh, rombongan kedua bawa dosa, gablek dosa, punya dosa cuman sedikit, dikit. Nah sekarang saya mau nanya nih, ini jemaah maulid musola Al-Fatah dosanya dikit atau banyak? Banyak ya? Pak Bula tak dosa ya? Ngapar pakai dosa ya? Bener nggak? Banyak kan? Kalau ada yang ngaku dikit, bohong berarti dia. Kenapa emang bohong? Kita ini yang hadir semuanya tukang bohong. Tukang bohong semuanya ini. Kagak ada yang jujur pisan jadi manusia. Jadi manusia, udah jelek banget itu bahasa. Jadi manusia, kagak ada yang jujur pisan yang hadir nih, yang hadir. Apalagi mama tukang bohong. Mama tukang bohong. Ini mama kelar ngaji, ntar ngomong ke RT. Jangan ngundang lagi kiai gitu. Masa gua katanya dikatain tukang bohong? Mama saya katain tukang bohong, marah nggak mak? Marah ya? Gak seneng ya? Sialan banget jadi kiai. Mentang-mentang megang mic gua dikatain tukang bohong. Emang benar. Mama memang biang-biang tukang bohong. Kenapa dibilang tukang bohong? Saya kasih contoh. Nih. Nih mama semuanya yang pada duduk di mari pada sehat semua. Sehat ya? Di sini semuanya pada nyuciin baju lagi ya? Ya. Nah. Kelempengan ini mana nih kelempengan nih? Yang dicuci pakaiannya lepis, celana lepis. Sebelum celana lepis dicuci kan direndam dulu ya? Bener nggak? Nah, sebelum direndam kan dirogoin dulu kantongnya ya? Nah, kantong belah kanan dirogoh, ditarik keluarnya benang. Gak ada duitnya berarti itu. Angker berarti itu bocah. Kantong kering, gak ada duitnya. Pas kantong yang kiri ditarik ada cepean.
ada 100.000 nih. Nih gue tanya. Kira-kira, ayo udah gue berdiri nih ya. Kira-kira itu duit yang cepet dibalikin orang? Orang ya? Rezeki tukang nyuci ya? Iya gue duduk lagi dah. Rezeki tukang nyuci kan? Iya. Yang cepet itu ya? Dari kantong laki jadi ke kantong bini ya? Jadi punya kita ya? Cakep udah. Cakep udah, diapain udah cakep baik. Sore-sore mentakan habis asar lakinya balik ke laki. Pas balik dia lihat itu lepis udah digembrengin di jemuran. Dilihat di jemuran. Nah, megang pala tuh laki. Perasaan tadi itu masih ada di tempat cucian, ngapa tahu udah ngegantung baik tuh lepis, kata lakinya. Ngelihat lepis udah dijemur, kan yang dipanggil bininya ya. Malu, mari bentar dah. Kata lakinya. Datang tuh bininya. Ngapa bang? Mana celana sampai nyuci? Lah gua, kata bininya nih. Terus kelar dia ngomong, lakinya begini. Nah, perasaan gua itu kantong lebah kiri ada duit cepenya dah. Lakinya nanya begini, lu niat apa orang? Jawabannya apa? Orang. Nggak bakal ngomong niat orang. Nggak niat bang, nggak semua nggak niat gua bang. Bohong gak gitu? Berarti mama yang ada tuh kan? Gua kagak ada yang jujur bisa. Bener nggak? Nah, ngomong ke lakinya nggak niat. Nah, saya kasih ilmu pak. Kalau kita udah nanya sekali sama bini masalah duit, jangan diterusin. Gua kata jangan. Kalau diterusin kiamat 3 hari 3 malam kita. Jadi laki baik-baik. Kalau kita nanya tuh duit di kantong ada apa orang, kan bini nyaut nih orang. Udah stop. Jangan diterusin. Apalagi nanyanya pakai perasaan. Bahaya. Lakinya ngejesin, enggak nih perasaan gua. Nah kan pakai perasaan tuh. Bebe. Gua kata bebe. Lempengan ini menjantau gua apa? Gua kayak sama jadi kayak begitu dibentak lewat bini. Sama baik kalau 2 kali kita tegesin. Bener gak gitu? Jangan jadi tegesin. Kalau ditegesin, bini kita yang cakep banget nih kayak Ratu Bilqis. Cakep banget bini kita kayak Ratu Bilqis. 2 kali kita tegesin itu bini jadi kuntilanak biang. Rambutnya mentak beriak. Rambut lurus beriak, kita tahu acak-acakan tuh rambut, mata marong merah. Wah bahaya. Gua ada bahaya. Apalagi kalau mama udah ngonting gitu tuh. Nah, lu ya. Nah, kalau udah bahasa lu ya bebe. Gua kata bebe. Lu ya jadi laki. Lempengan itu melak-lakan lakinya gitu ujungnya ya mobilnya. Ayo lo, urusan duit. Bang urusan cepet. Berantemnya bisa 7 hari 7 malam pak. Makanya jangan diterusin. Berhubung mamanya tukang bohong sama lakinya gitu. Bininya tukang bohong, lakinya apa? Laki. Yang cowok tukang bohong semua. Kalau bapak-bapak yang lain sengaja nggak saya tunjuk. Takutnya gua kagak diundang lagi. Apalagi dia yang di atas, kalau gua tunjuk bahaya cilaka 17 gua yang ada. Makanya nggak saya tunjuk, anggapnya saya dah mewakili hati dan perasaan laki-laki. Nih saya mewakili perasaan laki-laki. Tenang pak, gue belain. Nih saya, jangan ke yang lain, saya aja. Emang jadi kiai udah bener banget apa jadi orang? Ayo dah. Kata ibu-ibu mah kata bapak-bapak kali yang namanya kiai mah ya sama ibu ada betap begitu ya. Bener nggak? Sama sembahyang nggak ketinggal, sama puasa nggak ketinggal, wirid tasbih di bawah, tasbih. Bener nggak? Namanya kiai, bener nggak? Baca kitab, baca dalil, apal, hadis segala macam, begitu kan pikirannya? Tapi apakah ibu berpikir seorang kiai menang lawan bininya? Belum tentu. Belum tentu. Saya punya cerita tentang bohong tadi tuh, tentang bohong. Nih, saya kan nganten baru. Saya nganten baru nih. Nganten baru ini. Awal bulan Maulid kemarin diundang di Subang. Diundang saya di Subang. Di daerah Jatireja. Dekat Pondok Pesantren Al-Islam Romo Kiai Haji Uspuri Ansor, murid daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, masih ada beliau. Diundang saya ke Subang awal-awal bulan Maulid.
kelar ceramah diamplopin 8 juta di Subang. Dengerin ya, di Subang diundang maulid, acaranya maulid, bukan milot, bukan maulid. Ini acaranya apa ini? Sama ya, iya. Ini mah di Subang nih, di Subang diundang maulid suruh ceramah, kelar ceramah pulang diamplopin 8 juta. Berapa katanya? 8 juta. Yang kenceng apa nyautnya? 8 juta ya. Di Subang 8 juta. Sama, iya dah. Awas lu ya. Kalau kagak sama gue tegesin deh. Gue datengin rumah RT, gue udah. Liatin lu ya, tuh. Kan bohong ini ya. Bagaimana mau jujur, RT aja bohong. Kata dia sama, ntar gue pulang gue liatin. Di Subang, dia amplopin 8 juta kok. Jadi gue mau ulang lagi. Panitia biar pada keringet dingin namanya. Pikir bagaimana mahal amat 8 juta. Bagian kile aja 15 juta. Bener gak? Iya gue ceramah udah setengah jam lebih nih. Bayangkan gue pengen najis sepenanan. Ya gue mah haram jajar, gue balik lagi. Gue tandain sholat. Gak mau, gue undang lagi, yakin aja. Awas lu ya, yakin. Nah, gue sama Cile sama kok. Saya sama Ustadz Cile, Kiai Nur Fadilah, itu satu keluaran produk dari Kiai Haji Abu Hanifah. Dari Kampung Rambutan, saya sama dia sama baik, ngajinya di sono. Lah, ilok temen gue 15 juta. Gue gopek. Lah gurunya satu, ilmunya tuh bagian amat, gue mau sendiri. Emang mic saya doang yang megang ya, nggak ada lagi. Yaudah, di Subang, balik lagi nih. Di Subang diundang dapat 8 juta. Namanya nganten baru. Ya, nganten baru mah kan kagak ada mola-mola. Sedang girang-girangnya punya bini nih. Nah, gue punya bini nih. Duit yang 8 juta orang saya keset, orang saya buka. Pokoknya gue mah tahu itu dari panitia 8 juta, begitu kata dia. Nah, di sini mah belum ngomong tuh panitia berapa duit gitu. Panitia ini di sana ngomong. Katanya 8 juta itu. Nah, nganten baru. Dari Subang saya balik ke Cikunir. Nyampe di Cikunir, saya ngetok pintu. Nih, tangan kanan udah masuk ke kantong, udah megang duit amplop gepokan. 8 juta. Tangan kiri nentengin parcel. Tuh, ya. Jadi kudu ada nih dua-duanya. Kanan kudu ada amplop, kiri kudu ada parcel. Orang udah kudu untuk gini sama deh. Ya boy ya. Nah, ngetok pintu. Assalamualaikum. Sautin ke bini saya. Dia buka pintu. Kelar buka pintu tangannya ngangsrong gitu. Gua kata pengen salaman orang minta jatah, ceramah mana kan punya bayaran, nah begitu kata dia. Loh, gua keluarin, nganten baru, bener gak? 8 juta tebel banget kok, gua 8 juta, khusus loh. Kita kasih begini, neng tuh. Yuk, megang duit 8 juta, bini saya yang tadi saya bilang kayak kuntilanak dia, itu berubah jadi Ratu Bilqis terbalik. Buset, bahaya banget. Saya seumur-umur jadi lakinya dia. Ini ngomongin bini saya ini mah. Saya mah berharap semoga bini saya kagak nonton live. Bahaya, aku pulang diojok lagi pengen urusan. Nih, bini saya yang tadinya galak megang duit 8 juta ya. Ya, megang duit. Ya Allah, bahaya banget. Selama saya jadi lakinya, habis dikasih duit 8 juta, baru itu kopi saya ada tatakannya sama tutupannya. Baru itu. Sebelum dikasih 8 juta, boro-boro. Neng, sebenarnya neng gua kopi. Aduh, ini gitu dia. Kompor kata depan biji mata, itu dia. Iya dah. Bagian lemah ada gua takut kok bini ya. Iya ceritanya. Ya Allah, kasih duit 8 juta, mentak bahaya banget. Bini saya. Kopi ada tatakannya, ada tutupnya, gelasnya yang cangkir, yang ada gagangnya begitu. Ya Allah, baik banget. Sebelum kopi diseduh dia nanya, kakak, ini kopinya mau air godongan atau air dispenser? Begitu kan bini saya. Lah saya kan yang jadi lakinya kaget ya. Baru seitu-itunya saya punya bini begitu. Gitu ceritanya ini mah. Nah, saya makan bukan kopi doang nih demen. Rokok kan juga demen tuh ya. Kebetulan hari itu saya kalau gak duit. Bang itu doang kan itu yang 8 juta gua kasih begini kan ya.
Nah kan kalau udah laki ngasih duit ke bini mah udah jadi duit bini kan gitu ya. Kurang lebih begitu dah, kurang lebih. Makanya Pak jangan jujur-jujur banget jadi laki. Punya duit sejuta, jangan sejutanya. Belangsak tuh jadi laki. Gua kasih tahu loh. Ini makanya gua lagi cerita tentang gua dewek deh ya. Dengerin nih. 8 juta banyak apa dikit kok? Banyak ya. Nah kebetulan rokok saya habis. Bini saya habis nanggapin duit kan masuk ke kamar. Lah gue masuk lagi ke kamar. Neng, ngapa kak? Bagi duit dulu gue neng. Gocap, ya neng. Kata gitu. Kenapa sih namanya? Di rokok. Kopi ngebul rokoknya orang. Kata saya begitu. Bener, di rokok kantong bener sama dia di rokok. Itu ngasih, nyumpah. Nih katanya balikin, buset. Lu gue ceramah capek-capek dapat 8 juta tuh bilang gocap suruh balikin. Tuh bini pak, tuh baik. Minjem duit gocap, gua kata mau balikin lah gocap, lempengan kita balikin gocap dia marah. Lah balikin duit gocap, pajaknya 450 begitu. Minjem duit gocap, pajaknya 450. Minjem gocap balikin lah gope. Perempuan tuh pak, tuh perempuan. Kalau kasih duit minjemin duit udah lain cerita. Makanya dari situ gua dendam sama bini gua. Orang lagi-lagi orang, gua mau pulang ceramah diamplopin bagian katanya 3 juta dia. Mual gua kasih semuanya ke bini gua, langsak jadi laki. Mulai dari awal maulid sampai waya gini nih, kayak karang nih karang. Kan saya ceramah nih. Ntar kan kelar ceramah kan diamplopin ya. Kan tadi kata RT sama ya. Kalau nggak sama bagaimana dah? Ayo kalau nggak sama, kita oncok RT-nya ya. Kita demo bareng-bareng kok ya. Empok girang kan saya ceramah? Girang ya. Pokoknya empok kalau saya mau ikhlas redo oncok gitu RT-nya. Kudu sama, kalau kata dia sama. Ya Pok? Ya. Ih, pulang ceramah diamplopin RT. Lah saya mah nggak langsung pulang ke Cikunir, mampir dulu. Kemana dah? Warung Medura. Ngapain ke warung Medura? Beli amplop baru. Beli amplop baru. Beneran gua jujur-jujur aja sih Pak. Makanya asisten saya nih, dia kan bawain tas baik. Itu tas ada pulpen itu. Pulpen, tahu kok pulpen? Itu ada fungsinya itu. Luar biasa fungsinya itu. Habis beli amplop baru, pulpen kita keluarin. Kita tulis lagi di amplop baru, penceramah gitu. Ya kan? Nah, amplop yang dari RT kan gue buka nih, serelek, 8 juta. Orang sama, ada yang sama. Bener kan? Udah sama kata dia, awalnya kalau ada sama. Berarti gue mau tegesin baik. Kiai kalau kagak banyak duit kok mati Kiai. Gawe ora, ya kan? Ngejar anak kan saban wayah Kiai mah. Makanya Kiai mah anak banyak banget iya. Santrinya lah kan ngumpanin sono segala macem. Nah itu duit dari RT tuh. Saya keset, saya buka 8 juta nih. Yang 3 juta saya ambil. Tarik itu 3 juta keluar. Masukin ke amplop baru. Lemnya cabut. Tempelin lagi, kan udah ditulis penceramah tuh. Taruh dashboard mobil, aman tuh 3 juta buat bini. Nah sisanya kan 5 juta. Makanya empok kalau punya laki ustad, kiai, tukang ceramah, baik-baik. Kalau empok punya laki keluar acara maulid pakai jas, pakai gamis, baik-baik. Kantongnya banyak banget itu pok. Jas aja kantongnya 3, kanan kiri atas, belum yang dalam. Pokoknya sama kanan kiri atas bawah ada itu kantong. Nah sisa duit yang 5 juta bagaimana tuh caranya saya umpetin biar kagak kendus sama bini saya. Soalnya yang namanya perempuan itu punya penciuman lebih tajam. Wah Allahu Akbar. Itu duit yang namanya duit kalau laki cium kan nggak ada aromanya. Itu ngapa kalau sama perempuan mah duit kita celipin di dalam lemari paling pojok ketahuan. Taruh di sepatu ketahuan, taruh di kaos kaki ketahuan. Tuh gini tuh baik-baik, penciumannya luar biasa. Bener gak? Kanan gope, kantong kiri gope, atas gope, udah berapa tuh? 1,5 juta. Nah digamis dalam lagi, kanan gope, kiri gope, atas gope, udah berapa tuh? 3 juta. Kalau pakai udeng-udeng yang 2 juta, cempilin, pelintir-pelintir, itu dispen. Masukin kemari, udeng-udeng. Nah, bohong apa kagak tuh? Bohong nggak? Kiai dia manusia, tukang bohong sama baik, kagak bedanya. Perempuan bohong,
laki bohong, impas apa belum? Impas sudah kan? Sama-sama tukang bohong kan? Dosanya banyak kan? Berarti rombongan kedua yang tadi dosanya dikit masuk apa orang? Mual. Nah tinggal yang ketiga, bika amsalil jibal, bawa dosa kayak tumpukan gunung. Siapa orangnya? Diam deh. Tadi katanya dosanya banyak kok. Kayak gunung, dosanya kayak gunung. Gunungnya bertumpuk-tumpuk. Siapa tuh orangnya? Kita orang yang rombongan ketiga dosanya banyak, maka dalam maulid tiba dijelasin, wa yaqulul haqq wa izzah la jalala la aja'tu man akhlasa li bi syahadati kaman kazzabani adkhiluhumul jannata bi rahmati. Rombongan ketiga kan kita nih, jemaah maulid musola al-fatah, kita orang nih, rombongan yang ketiga dosanya banyak, bertumpuk-tumpuk, dosa pazulatak dosa kita. Rasa-rasanya mau masuk surga, mual masuk, mual. Saking kebanyakan dosa. Benar? Maka kuncinya kalau masuk surga cuma satu. Syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Di mana didapetinnya syafaat Kanjeng Nabi? Itu orang seumur hidup pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar la ilaha illallah Muhammadur. Sekali seumur hidup pernah baca itu, tandanya kunci masuk surga. Amin ya rabbal. Maka terakhir saya kasih umpama, di dalam itu maulid menjelaskan salah satu malaikat namanya malaikat Hafadoh. Apa namanya? Hafadoh. Malaikat Hafadoh. Ini malaikat Hafadoh punya tugas. Tugasnya disuruh turun sama Allah dari langit ke bumi buat datengin majelis. Ini kita yang lagi datang duduk di majelis apa bukan? Majelis ya. Ketika duduk di majelis berarti ada nggak tuh malaikat? Di mana nangkringnya tuh malaikat? Gak ada yang tahu kan? Itu malaikat punya tugas nyomotin dosa-dosa kita. Ini kita yang pada hadir, pulang dari tempat ini rontok dosa, udah pada kalau gablek dosa. Amin. Ya Rabbal. Saya jamin 1000%. Pulang dari maulid nggak bakal gablek dosa. Itu dosa kita dicomotin sama malaikat Hafadoh. Dibuntel sama malaikat Hafadoh di satu buntelan. Dia lapor sama Allah, ya Rob. Di mana penjelasannya di dalam kitab Nasaihud Diniyah karangan Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini malaikat kalau ngebuntel dosa kita laporan. Ya Allah, ini dosa jemaah musola al-fatah. Tuh lihat tuh dosanya sampai gue buntelin tuh. Buang kemana ini dosa? Berhubung laut yang dekat di sini adanya kan Pakis. Kalau nggak Pakis Muara Gembong. Paling dekat dah tuh. Muara Gembong tuh laut paling dekat. Kata Allah malaikat, tuh dosa musola al-fatah lu buang di sono ke Muara Gembong, ke laut. Tuh malaikat Hafadoh lagi bawa dosa kita ke laut. Laut dari jauh nyaut. Bukan lu. Kata laut. Malaikat ngomong, lah gue pengen kemari. Ngapain lu kemari? Gue pengen buang dosa. Dosa mana itu? Musola al-fatah. Lagi maulid. Ini gue pengen buang ke lu. Kata laut Pakis, Muara Gembong, dia nyaut. Kalau tuh dosa lu buang kemari, gua ngauk nih. Gua tsunami. Gua tenggelemin tuh orang-orang sewahana Babelan. Kata Muara Gembong. Kata Muara Gembong. Biarin perumahan itu wahana Babelan kelep sama gua. Kalau kata tuh dosa lu buang kemari. Nah, malaikat apa tuh mikir? Iya juga. Kalau gua buang kemari, lah perumahan wahana Babelan kelelep sama air. Kita makan jadi manusia, tinggi kagak, gede kagak, bentek. Kalau kata orang Cibunir mah bentek, gede kagak, tinggi kagak. Paling tinggi banget ya 1,50 meter, 1,5 meter paling tinggi. Kalau atlet renang 2 meter lebih, kelepnya cakep, orang jangkung kelep, pantes timbang seleher.
nyengir masih bisa, senyum masih bisa, atlet klub. Coba kalau kita mana bentek, tinggi orang, gede kagak, kelep, ketibang tangan dong, ciprak-ciprak begitu. Mukanya udah ketutup sama air, bener nggak? Nggak pantas. Maka kata malaikat, ya Allah, itu laut nolak. Terus di dosa mau dibawa kemana? Bawa ke Krakatau. Kata Allah, dibawa tuh dosa ke Krakatau. Nyampe mau deket Krakatau, Krakatau ngomong lagi. Kata Krakatau, kalau lu bawa tuh dosa kemari, apalagi lu buang kemari, gua meleduk nih. Kata Krakatau. Kata siapa? Gua meleduk. Lah mereka mikir lagi baik. Kalau Krakatau meleduk, lah bures semuanya ini. Jangan cuma perumahan Wahana Babelan, sebekasi bures sama Krakatau, bener nggak? Maka malaikat kan udah dikerjain sama kita 2 kali tuh, bolak-balik baik dia. Ke Gembong udah dikerjain, orang Krakatau mana jauh di sono dikerjain. Nah di bang yang ketiga, nih baik-baik yang ketiga. Kalau gue nyampein yang ketiga, bahaya urusannya nih. Berdiri gimana, duduk lagi. Siapa yang ketiga? Kata malaikat, ini dosa bakal gua buang ke orang yang ngaji belum tutup doa, ini udah pulang duluan. Tuh, kata malaikat. Bagian meleduk lu, kata malaikat. Nah, kita yang ngaji maulid, ayo kita minta syafaat Nabi, minta pertolongan Nabi. Laksana pengajian malam hari ini, wayahnya setahun sekali mah kita nuntut ilmu. Betul? Ilmunya ada, dicampur dengan candaan, karena terlalu serius dalam pengajian kita ngantuk. Terlalu banyak bercandanya, nggak ada isinya. Maka ilmu yang saya sudah sampaikan, insya Allah kita bisa amalin semuanya. Amin ya robbal. Yuk jadilah umat-umat Nabi yang senantiasa untuk bersemangat mendapatkan kucuran syafaat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca salah satu sholawat yang diiringin sama Tim Hadro. Mau main lagi kagak lu bocah? Mau main ya? Udah lunas belum itu Hadro dibayar? Main lagi ya? Kita main, baca semuanya. Ini qasidah dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Ini qasidah namanya qasidah Ya Arhamar Rahimin. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, siapa-siapa orang yang baca Ya Arhamar Rahimin 3 kali nih, dengerin, berapa katanya? 3 kali dia baca Ya Arhamar Rahimin, maka Allah sediakan 1 kamar di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca rada banyak kan dikit ya, bertawasul sama Kanjeng Syekh biar kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah, diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, Subhanallah.
Sebelum saya tutup, saya pengen murokobah. Nanti setelah saya ngomong takbih hajatina, bapak-bapak, ibu-ibu nunduk, pejemin matanya, minta dalam hati apa yang dipengen. Ya, ini bonusnya kalau ngaji sampai habis. Ini bonus. Ini murokobah bermusalsal dan berrobitoh dan bersanad sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ketitipan ijazah dari Al-Maghfir Uci. Abuya Uci kenging di guruna Abah Haji Dimyati. Abah Haji Dimyati kenging di guruna Kiai Haji Romli. Kiai Haji Romli kenging di guruna Kiai Haji Ahmad Hairun. Kiai Haji Ahmad Hairun kenging di Kiai Hasan Tanjatan. Kiai Hasan Tanjatan kenging Syekh Husain Carita. Syekh Husain Carita kenging ke Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim Banten kenging ke Kiai Agung Asnawi Caringin. Kiai Asnawi kenging ke Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin kenging ke Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas kenging ke Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin kenging ke Hishamuddin. Hishamuddin Syekh Ulumuddin. Syekh Ulumuddin Syekh Waliuddin. Syekh Waliuddin Syekh Muhammad Murad. Syekh Ahmad Murad, Syekh Muhammad Hattab, Syekh Muhammad Hattab dan Syekh Abu Bakar. Abu Bakar dari Syekh Yahya dari Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz dari Ramahna Kanjeng Sultanil Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kanjeng Syekh Abdul Qadir guruna Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Habib Ahmad Al-Habsyi kenging di Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Di Abdullah Haddad kenging ke Habib Umar bin Abdurrahman Abbas. Habib Umar kenging ti guruna Al-Habib Abdullah Idrus Al-Akbar. Di Abdullah Idrus kenging ti guruna Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawileh. Muhammad Maulad Dawileh kenging Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Rifai kenging di Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi kenging ke Syekh Musa Al-Kadim. Syekh Musa Al-Kadim kenging ke Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq kenging ke Syekh Muhammad Bagir. Muhammad Bagir kenging ke Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin kenging ke Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kenging ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali kenging di Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril kenging di Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada musalsal, ada sanad, ada robitohnya. Insya Allah apa yang jadi hajat kertek kita semuanya dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala niyati ma'muman syekhina wa ala niyati ma'muman jamil abaina wal ummahatina wal jaddana wa jaddatina wa syekhina syekhina wal ustadina syekhina Abdullah khusus sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani bi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam billah ridallahu ta'ala kulli syai'in qadir bi barakati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa bi syafaat Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Tundukin kepalanya, minta apa yang menjadi hajat kita. Jangan lupa istighfar, syahadat, sholawat baru minta. Qabul wal usul wal ijabah liridha'illahi ta'ala lahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah terakhir saya minta buat warga perumahan Wahana Bahbalan, semoga
dengan adanya perayaan Maulid malam hari ini. Allah kucurkan rahmat kasih sayang kepada yang hadir semuanya, sehat panjang umur yang berkah, rezeki melimpah yang berkah, kabul hajat, kabul maksud, kabul niatnya, diselamatkan profesinya masing-masing, yang kerja diberikan keselamatan dalam pekerjaannya, yang jadi karyawan diistiqomahkan dalam kesuksesannya, yang dagang-dagang dilancarin dagangnya, yang bisnis-bisnis dilancarin bisnisnya, semuanya yang hadir bawa hajat masing-masing, yang pelajar biar dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nyari kerja biar dikasih pekerjaan yang barokah, yang belum punya jodoh dikasih jodoh yang soleh atau wasalehah, yang punya anak kecil, punya anak cucu turunan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Kita punya tetangga semuanya min ahlul jannah, min ahli barokah, min ahlul karomah. Khususnya keluarga besar DKM Mushola Al-Fattah yang menyelenggarakan Maulid malam hari ini, dengan keberkahan saya punya guru, keberkahan kami punya mursyid, keberkahan kami punya silsilah dan thariqah. Semoga Allah jadikan malam hari ini semua kucuran ridho di aku sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus saya minta Fatihah yang kedua, khusus saya punya pondok pesantren di Cikunir. Itu pesantren namanya Pesantren Salafi Al-Asyik Muhayyariyah. Pesantren yang berdiri di atas bidang tanah 8.000 meter dengan bangunan 2.400 meter, terisi 148 anak laki-laki. Semua santri adalah yatim piatu, orang yang gak punya keluarga, gak punya orang tua, gak punya saudara. Semuanya boleh diambil dari Kalimalang, dari Priuk, dari mana-mana. Saya punya pesantren gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, gratis. Dan semuanya yang pada mondok di sono saya minta doanya. Nih yang pada datang lebih dari 40 orang. Saya yakin karena guru saya ngomong, kalau kumpul 40 orang di satu majelis, maka salah satunya adalah doa walinya Allah. Doa walinya Allah la yuraddu, kagak ditolak. Makanya saya dari tadi ceramah banyak banget doanya. Kenapa? Karena pasti dimustajab sama Allah Subhanahu wa taala. Saya minta Fatihah buat pondok saya yang meneruskan regenerasi, biar dijadiin anak-anak yang senantiasa jadi orang semuanya. Jadi anak-anak santri yang berkah kehidupannya, yang bisa nerusin perjuangan ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillahi taala lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk kita angkat tangannya. Wa qwana ya karim irhamna ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu ika madidah. Rabbana ilahana wa lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil alam wa sahibil arsy birrizquha wa hasil maqsudana wa hasil niyatana wa hasil hajatana wa hasil maqasidana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah bi barakati abina wa umina. Allahumma ya Allah, sebab barokah kedua orang tua kami, sebab barokah guru-guru kami, sebab barokah keramat Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, atas syafaat dan Nabi izin dan ridho dari panjenengan. Ya Allah ya Rabb, kami semua yang hadir bersimpuh duduk malam hari ini, tidaklah panjenengan akan hadir untuk memenangkan syafaat pertolongan dari kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Maka panjenengan yang hadirkan kami malam hari ini, panjenengan pula yang mengabulkan dari tiap-tiap permintaan kami. Jamaah yang hadir malam hari ini memiliki hajat masing-masing, keinginan masing-masing, memiliki maksud dan tujuannya masing-masing. Ya Allah ya Rabb, wallahu alimun bizatis sudur. Panjenengan lebih tahu apa yang berada dalam isi hati kami. Maka panjenengan pula yang mengabulkan, memustajabkan dari tiap-tiap doa yang berjamaah ini. Allahumma ya Allah, Rabbana inna maghlubun fantasir wajbur galbanal muqtasir innaka rahmanul muqtadir ikfina ya kafi ana wa nahdu abdukal munfakir kafa billah waliya kafa billah innazira inna syirka labiqun azim. Allahumma sallimna haqiqatan al-islam wal iman, sallimna bit taqwa wal umur was sehat
wal rizqi wal afiyah wal mahabbah wal ibadah wal istiqomah. Salimna ya Allah jasadina wa ruhanina, salimna batinina wa qulubana, salimna ya Allah min afatid dunya wa min azabil akhirah wa min fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ufawwidu amri illallah innallaha basirun bil. Allahumma ansyur nafahata ridwani alaih wa middana bil asraril lati awda'taha ladai. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa minna bi barakatihim wa muhammadin minal bidari. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baca bareng-bareng. Rabbana atina bil ya hasanah hasanatan wa qina dawahum biha subhanakum wa tahiyatuhum biha salam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil bil qabul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.